كان الليل لا يكون كاملا دون القمر وكان النهار لا يكون كاملا دون الشمس وكان السلام لا يكون كاملا دون الإجابة وكذلك يجيب السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nazahatul Tulab Kiai Muhammad Muafi beserta keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ata'na. Dan tidak lupa pula kepada ustaz yang berada di asrama Darul Hijrah dan Ustaz Madahri dan Ustaz Rafiq. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beserta salam kita telah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam dan iman. Adanya berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul pergaulan bebas. Nah, teman-teman yang saya banggakan, sadarkah kita bahwa berbeda era, maka berbeda pula pergaulan bebas yang terjadi. Kenyataannya demikian jikalau di era dulu perilaku kenakalan remaja berkisar pada aktivitas bolos sekolah, membohongi orang tua, melawan wadah guru hingga tidak mematuhi tata tertib sekolah. Maka zaman sekarang contoh perilaku nyimpang malah bertambah. Ya, di era digital jenis-jenis kenakalan remaja tidak hanya di dunia nyata namun ramai pula di dunia maya. Bisa kita lihat dan saksikan bersama bahwa di media sosial sekarang banyak berita-berita hoax saling mencaci maki antara remaja yang satu dengan remaja lainnya. Saling ribut dengan bergantian memposting Facebook yang berisi ujaran kebencian, pacaran di media sosial, judi online dan lain sebagainya. Atas perilaku di luar batas kewajaran sebagai seorang remaja berpendidikan yang saya sebutkan tadi tidak jarang berakhir menjadi tawuran, pertengkaran, dan pernikahan dini. Bagi seorang remaja sekaligus generasi muda, sungguh hal tersebut sangatlah merugikan. Teman-teman yang saya banggakan, beragam contoh perilaku kenakalan remaja yang terjadi pada era globalisasi sekaligus digitalisasi seperti sekarang ini tentu disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi munculnya tindakan penipuan di luar kalangan remaja seperti adanya krisis identitas dan lemahnya kontrol emosi pada diri seseorang remaja. Adapun faktor eksternalnya seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, rendahnya pemahaman remaja tentang agama dan nilai-nilai Pancasila, pengaruh lingkungan, pergaulan bebas hingga aktivitas media sosial yang tidak sehat. Teman-teman yang saya hormati,
Apakah ada solusi yang bisa kita lakukan sebagai remaja agar tidak terjerumus ke dalam jurang yang bernama pergaulan bebas? Nah, beberapa solusi yang bisa kita lakukan yakni: pertama, fokus kepada pendidikan dan masa depan. Ya, hal pertama yang harus kita sadari sebagai seorang remaja ialah kita adalah pelajar. Itulah identitas dan jati diri kita. Maka dari itu, sebagai seorang remaja yang cerdas, kita wajib menuntut ilmu, menambah keterampilan, mendalami ilmu agama, serta fokus menggapai masa depan. Dengan bersekolah dan menuntut ilmu, pelan-pelan kita akan menyadari mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana perilaku benar dan perilaku yang tidak menyimpang. Solusi kedua, lebih dekat dengan orang tua. Teman-teman yang saya banggakan, terkadang awal mula kemunculan perilaku kenakalan remaja ialah karena kurangnya perhatian orang tua pada anaknya. Maka darinya, mari kita pangkas hubungan renggang antara anak dan orang tua, tidak menutup masalah, serta berbicara terbuka kepada mereka jika ada persoalan. Solusi ketiga, membatasi pergaulan. Masa-masa remaja adalah momentum yang rawan. Ibarat ilalang remaja itu masih lemah jati dirinya dan mudah untuk terombang-ambing ketika ditiup angin. Jika angin bertiup ke selatan, kita akan condong ke selatan. Jika angin bertiup ke utara, kita pun membengkok ke utara. Maka dari itulah cara terbaik untuk menghindari kenakalan remaja, yakni ialah dengan membatasi pergaulan. Pilihlah teman yang baik dan berkualitas, karena kebaikan itu bisa menular. Dan solusi yang keempat, yaitu bijak dalam bermedia sosial. Kita sama-sama menyadari bahwa media sosial itu ibarat dua mata pedang yang sama-sama tajam. Jika kita manfaatkan dengan baik, maka